Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami Tuhan, Engkau inginkan supaya setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah. Supaya lebih dekat, supaya kami mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mencurahkan kasih-Mu dan ingin memelihara kami, ingin menolong, menghibur kami. Tapi kerap kali kami menjauh dan kami mencari pertolongan penghiburan dari dunia. Ampunilah kami Tuhan. Biar hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan dalam sakit penyakit, dalam apapun juga. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ada 4 hal yang harus kita ingat di dalam kita mengikut Yesus. Yaitu pertama dikatakan kita harus belajar menguji diri sendiri. Bukan menguji orang, bukan menghakimi orang, tapi menguji diri sendiri. Kedua, kita harus belajar menyelidiki diri sendiri, hati kita. Menyelidiki. Ketiga, kita harus tahu apakah kita yakin bahwa Kristus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus menolong, membimbing kita. Apakah kita yakin atau kita goyah, ragu-ragu. Dan yang keempat, jikalau itu tidak ada, maka kita akan goyah. Jikalau itu ada dalam hidup kita, maka kita yakin bahwa kita tidak akan goyah. Bahkan kita akan tahan uji, bukan tidak tahan uji. Tetapi orang yang tidak yakin itu tidak tahan uji. Sebab itu, kita lihat dulu firman Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, itu yang pertama. Apakah kamu tegak di dalam iman? 2. Selidikilah dirimu. Ketika kita lihat, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus telah ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi di sini kita melihat sebagai umat Tuhan, apa yang perlu kita tingkatkan. Bukan melihat orang kiri kanan. Melihat orang lain, kekurangan orang lain. Menghakimi, firman Tuhan berkata, apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan bahkan lebih kepada kita. Mari jangan mengawasi orang lain saja. Jangan saudara melihat kesalahan orang lain. Tapi mari kita menguji apa yang kita uji dalam diri kita. Yaitu uji apakah kita tetap tegak di dalam iman. Kita harus uji itu. Contohnya bagaimana cara menguji? Apakah di dalam pergumulan, di dalam masalah kita, dalam persoalan kita, kita tetap punya pengharapan? Apakah kita tetap semangat? Apakah kita masih tetap percaya akan janji Tuhan? Apakah kita tetap setia dan tetap melayani dengan sungguh-sungguh? Jikalau kita mulai mundur, mulai kita nyalakan orang lain, kita menjauh pelayanan, kita tidak sungguh-sungguh, saudara, berarti kita tidak tahan uji. Terlebih kalau kita tidak punya pengharapan lagi, kita ragu-ragu, berarti iman kita sudah goyah. Sebab itu dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Dan yang kedua kita harus melihat, yaitu selidikilah dirimu. Ayo kita menyelidiki diri kita sendiri. Jangan suka menyelidiki orang lain, kekayaan orang lain, ibadahnya, rahasianya orang lain. Itu tidak perlu saudara. Itu namanya ingin cari tahu orang lain kurang tepat. Semakin kita cari tahu, semakin kita akan menjadi satu kebiasaan yang buruk. Suka ikut campur akan urusan orang lain. Lebih baik saudara kita mengurus diri sendiri. Dan kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan membangun saudara, yaitu membangun ingin tahu kita akan orang lain, rahasia orang lain. Kita tidak perlu saudara. Karena kita bukan agen mata-mata dunia. Tapi kita ini adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan. Artinya supaya kita saudara untuk menjadi teladan bagi orang lain. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu selidikilah dirimu. Banyak orang saudara menyelidiki handphonenya orang lain, kesalahan orang lain, curiga. Ayo kita sekarang belajar mencurigai diri sendiri. Bukan karena kita mencuri, bukan.
Mencurigai diri sendiri artinya menyelidiki diri sendiri. Apakah kita sudah tidak yakin? Kita selidiki. Apakah motivasi kita dengan Tuhan itu murni? Atau motivasi kita mulai goyah? Kita menyelidiki diri sendiri. Tujuan kita ke gereja, tujuan kita melayani untuk apa? Mau terkenal atau mau dikenal Tuhan? Kalau mau terkenal ke dunia, saudara, kita akan kecewa. Banyak artis-artis Korea yang terkenal mati bunuh diri. Tetapi kalau dikenal Tuhan, saya yakin tidak perlu harus terkenal, tetapi bisa juga terkenal. Tetapi itulah kita selidiki. Motivasi kita, tujuan kita, ya dasar kita mengikut Tuhan, itu apa dan pelayanan kita bagaimana, kita selidiki. Apakah kita cuma asal-asalan melayani? Apakah kita mau memberikan pelayanan materi ataupun firman sesuai dengan pendapat kita? Atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana hidup kita? Apa hidup kita itu mengikuti selera kita? Atau kita mematikan selera kita? Kita harus selidiki diri sendiri. Apakah kita masih egois? Asal mementingkan diri sendiri, tidak mau kalah, tidak mau ngalah. Kita selidiki. Nah, saudara, jangan orang lain, kamu egois, orang itu kurang bisa mengalah, orang itu kurang dewasa. Kita selidiki diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, saudara, kita tidak tahan uji. Kita harus yakin kalau Kristus dalam diri kita. Sehingga apapun masalah, kita akan tetap ditolong. Contohnya Yosua. Bagaimana ketika dia berjalan. Tuhan katakan setiap telapak kaki di mana kamu injakan, itu menjadi tempat, menjadi milik pusaka dari Israel. Bahkan ketika dia melihat tembok Yeriko yang tebal, dia sedang berpikir. Kemudian malaikat Tuhan datang kepada dia dan mulai berkata, dari situlah dia yakin dan dia melakukannya. Bukan tidak yakin, bukan ragu-ragu. Nah, kerap kali kita tidak mendapatkan berkat, kemampuan, dan sebagainya karena kita ragu-ragu. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, yang mendua hati, jangan harap mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari kembali kita harus melihat apakah kita yakin. Dan yang terakhir, saudara, apakah kita tahan uji atau tidak? Nah, kalau orang tidak yakin, dia tidak tahan uji. Kalau dia yakin, kita lihat, tahan uji enggak? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada gangguan, ketika ada cobaan, ketika ada hal seperti itu. Apakah kita masih tahan uji? Artinya kita tekun, kita tetap bersyukur, kita tetap berjuang, kita tetap semangat. Kalau tidak, berarti kita tidak tahan uji. Saudara, ada 4 hal yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Ujilah diri kita sendiri. Selidiki diri kita sendiri. Yang ketiga, yakin nggak kalau Kristus dalam diri kita? Yang keempat, apakah kita tahan uji atau tidak tahan uji? Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun keuangan, bahkan juga perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan setiap engkau berdoa, yakinlah dengan imanmu, terima. Karena firman Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Terima dengan imanmu dalam nama Yesus. Dan hari ini juga, biar berkat Tuhan dicurahkan, biar jalan-jalan buntu dibukakan, biar diberikan hikmat marifat, kekuatan, ditambah iman dalam nama Yesus. Biar Tuhan menyertai engkau dan membukakan semua jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan firman Allah, sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.